Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama aku Sylvia Afrianingsi dan nomor NPM aku 24610019. Aku dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi S1 Manajemen kelas B, semester 2 angkatan 2024. Dan aku bakal ngejelasin hikmah dan manfaat dari materi yang udah aku dan teman-teman kelompok aku pelajarin di tugas AIKA semester 2 ini. Silahkan disimak. Jadi di semester 2 ini aku dan kelompok aku memahami dan mempelajari tentang ibadah maliyah. Nah, ibadah maliyah sendiri merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta, seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan lain sebagainya. Nah, ibadah maliyah ini juga memiliki banyak sekali hikmah dan manfaat, terutama bagi mahasiswa manajemen seperti kita ini, guys. Nah, teman-teman, di sini aku bakal jelasin sedikit apa saja sih hikmah yang kita dapat dalam kita mempelajari dan memahami tentang ibadah maliyah. Yang pertama, kita dapat membentuk karakter etis dan bertanggung jawab. Jadi guys, mahasiswa manajemen itu belajar pentingnya kejujuran, amanah, dan tanggung jawab dalam mengelola harta, nilai-nilai yang juga esensial dalam dunia bisnis dan manajemen. Nah, yang kedua, menumbuhkan kesadaran sosial. Nah, ibadah maliyah ini guys, mengajarkan bahwa harta bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kemaslahan umat. Ini penting untuk membangun jiwa kepemimpinan yang peduli terhadap masyarakatnya gitu. Nah, yang ketiga ada menanamkan nilai keadilan ekonomi seperti zakat, infak, dan sedekah. Itu dapat membantu mendistribusikan kekayaan agar tidak menumpuk pada segelintir orang. Jadi mahasiswa bisa memahami prinsip keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Nah, seperti itu guys. Kemudian, di sini aku juga mau jelasin apa saja sih manfaat yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan yang dapat kita ambil dalam kita mempelajari ibadah maliyah ini. Yang pertama, menambah wawasan ekonomi Islam. Jadi guys, mahasiswa manajemen ini memperoleh perspektif baru dalam melihat sistem ekonomi dan keuangan, termasuk alternatif terhadap sistem konvensional yang memungkinkan bertentangan dengan prinsip syariah. Itu guys, nah menambah wawasan ya. Yang kedua, relevan dengan karir di ekonomi syariah. Jadi pengetahuan tentang ibadah maliyah sangat berguna jika mahasiswa ingin berkarir di sektor keuangan syariah seperti bank syariah, lembaga zakat, terus ada BMT atau wakaf produktif. Nah, yang ketiga, meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan pribadi dan organisasi. Mahasiswa manajemen belajar pentingnya mengalokasikan sebagian harta untuk kepentingan sosial, sekaligus memahami konsep pengelolaan harta yang berkelanjutan dan barokah. Yang keempat, ada membentuk dasar dalam pengambilan keputusan bisnis yang beretika. Jadi guys, prinsip-prinsip dalam ibadah maliyah dapat menjadi acuan moral ketika menghadapi dilema dalam mengelola bisnis dan organisasi gitu guys. Baik, selanjutnya selain saya jelaskan apa saja hikmah dan manfaat yang dapat kita ambil dari mempelajari dan memahami tentang ibadah maliyah kali ini, saya juga akan memberikan contoh nyata di kehidupan sehari-hari penerapan tentang ibadah maliyah ini guys. Nah, mahasiswa manajemen yang memahami zakat, memahami tentang ibadah maliyah ini, dia bisa mendesain sistem keuangan organisasi yang mengintegrasikan dana sosialnya gitu guys. Nah, selanjutnya juga mahasiswa manajemen ini dalam membuat business plan seperti BMC atau ekonomi UMKM. Nah, mahasiswa ini dapat menyertakan elemen CSR. Apa sih itu CSR? Yaitu Corporate Social Responsibility yang berbasis syariah seperti wakaf produktif atau program sedekah usaha. Baik, seperti itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata, salah ucapan, atau salah dalam menyampaikan materi, saya Sylvia Afrianingsi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye everyone.